Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita sambil berzikir dalam hati kita masing-masing setelah salat subuh berjamaah. Marilah kita dengarkan pembacaan hadis Fadilatus Shadaqah bab ancaman meninggalkan membayar zakat. Hadis yang berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anil Bahaki radhiyallahu anhu qala kana unasun minal munafiqina hina amara Allah an tu'adda zakatu yuhjibuna bi sadaqatihim bi arda'i ma 'indahum min ath-thamarati fa anzalallah wa la yatamammamul khabisa minhu tunfiqun. Rawahu Ibnu Jarir. Dari Dahak radhiyallahu anhu berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan membayar zakat, orang-orang munafik membawa buah-buahan yang buruk-buruk untuk membayar zakat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkannya. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Ayat yang ditunjukkan dalam hadis ini telah diartikan di bawah ini dengan lengkap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la yatamammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkannya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Banyak hadis yang menjelaskan tentang ayat ini dan semuanya memuat pengertian yang sama. Bara radhiyallahu anhu berkata, ayat-ayat tersebut diwahyukan berkenaan dengan kami kaum Ansor. Kami adalah pemilik kebun buah-buahan dan masing-masing dari kami membawa buah-buahan ke masjid sesuai dengan hasil panen kami. Sebagian orang membawa 1 atau 2 tandan kurma lalu menggantungkannya di masjid. Ahli sufah, yaitu orang-orang miskin yang tinggal di masjid, yang tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas makanan mereka. Apabila di antara mereka ada yang lapar, maka ia akan memukul tangkai kurma tersebut dengan tongkat. Kemudian ia makan kurma-kurma yang berjatuhan tersebut, baik yang telah masak atau yang belum. Bahkan orang-orang yang tidak begitu senang berbuat baik juga menggantungkan tangkai kurma yang buruk atau yang sudah busuk. Karena peristiwa inilah ayat di atas diturunkan oleh Allah, yang maksudnya adalah apabila kamu diberi buah-buahan yang buruk dan busuk, kamu akan menerimanya sekedar untuk menghindari rasa malu apabila dikembalikan kepada pemberinya, padahal kamu tidak merasa senang menerimanya. Setelah peristiwa tersebut, mereka mulai memberikan buah-buahan yang bermutu baik. Banyak hadis yang membicarakan tentang masalah ini. Dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa sebagian orang membeli barang-barang murahan dari pasar lalu memberikannya sebagai hadiah. Maka ayat di atas diwahyukan berkenaan dengan kejadian ini. Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan zakat wajib, yakni ada orang-orang yang apabila memetik buah kurma, mereka mengumpulkan buah kurma yang bermutu baik,
Akan tetapi pada saat petugas pengumpul zakat datang, mereka memberikan buah kurma yang bermutu buruk kepada petugas zakat. Dalam hadis yang lain disebutkan, suatu ketika Rasulullah SAW memasuki masjid dengan sebuah tongkat di tangannya. Kemudian ada seorang yang meletakkan tangkai kurma yang sudah busuk di masjid. Maka Rasulullah SAW memukul tangkai kurma tersebut dan bersabda, seandainya pemberi sedekah ini menggantungkan setandan kurma yang bermutu baik, apakah ruginya? Orang seperti ini akan diberi kurma yang bermutu sama rendahnya di surga. Diambil dalam kitab Durrul Mansur. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis dan juga penjelasan dan juga ayat Al-Quran yang melengkapi penjelasan dari hadis, yaitu surah Al-Baqarah ayat 267 tentang pentingnya kita senantiasa menjaga amanah Allah Ta'ala, yaitu berupa zakat, infak, dan sedekah. Dan sungguhnya zakat, infak, dan sedekah ini marilah kita berikan yang terbaik. Yang terbaik di sini artinya dari sisi barang atau kualitas yang ada itu adalah yang terbaik, dan ini adalah akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk amal zakat. Dalam Al-Quran Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang artinya belum mencapai satu tingkatan kebaikan yang sempurna apabila kamu tidak memberikan infak yang terbaiknya. Maka sungguhnya terbaik dari sisi barangnya dan terbaik dari sisi caranya, sesuai dengan aturan yang ada pada tempat yang benar dengan cara yang benar. Misalnya kita memiliki uang pun, apabila kita berikan yang terbaik, artinya uang ini dalam jumlah yang mungkin lebih baik daripada jumlah yang akan kita infakkan sebelumnya. Awalnya kita berniat 10.000, tapi ketika kita sudah berjalan menuju masjid untuk berinfak, maka kita keluarkan 50.000, maka ini adalah yang lebih baik. Atau kita keluarkannya lebih baik lagi. Ya, ini adalah bagian dari penjelasan. Jangan sampai kita berinfak dengan sesuatu yang kita tidak suka atau tidak senang, atau bahkan barang itu mau kita buang. Nah ini maka kita jangan sampai seperti itu. Apalagi makanan, nah ini sudah kita tidak suka, sudah basi, maka kita infakkan ini maka tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala. Maka marilah kita jaga amanah Allah berupa harta kita, sehingga kelak harta ini akan memberikan kebahagiaan yang abadi di surga insyaallah. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.